yang kali ini akan membahas tentang tantangan mengasuh anak dari 2 atau bahkan 3 budaya yang berbeda. Apakah anak-anak campuran ini mengenal istilah masuk angin? Lalu apakah makannya juga pakai tangan ala orang Indonesia? Dan yang paling penting nih, bagaimana sih menyiasati budaya yang berbeda dalam membesarkan anak? Kita sudah kedatangan tamu yang akan sama-sama bercerita perihal ini. Nah, ini adalah Amalia, perempuan Indonesia, teman aku nih yang bersuamikan orang Polandia Jerman, berdomisili di Weimar dan punya 3 orang anak perempuan. Yang paling besar nih 10 tahun, kemudian ada yang 6,5 tahun, dan juga yang paling bayi ini ada yang 4 bulan ya. Halo pernah nggak sih mengalami suatu momen berseberangan dengan suami dalam hal pola asuh anak karena kalian berasal dari budaya yang berbeda? Ini juga pertanyaan yang pernah kita obrolin tentang ini, tentang, privasi. Jadi gini, di Jerman kita kan tinggal di Jerman Timur nih ya. Di Jerman Timur ini dia sangat terkenal dengan Freikorperkultur, apa ya di translate-nya? Jadi telanjang-telanjang gitu deh. Iya, Tahu nggak sih kalian di sini tuh biasa kalau telanjang. misalnya di pantai tuh ada yang, bagian orang boleh telanjang. Jadi Mhm, nggak pakai apapun gitu dan itu tuh mhm, biasa di tempat kolam renang juga biasa. ada gitu ya gitu? Jadi ganti baju tuh kadang ya bebas lah ya, Iya. di kolam renang atau di pantai, di danau, kayak gitu. Nah, aku tuh ngobrol sama suami aku tuh nggak pingin anak-anak aku tuh merasa terpaksa harus bikin kayak gitu, hanya karena, society norm di sini memperbolehkan mereka untuk seperti itu. Jadi aku bilang sama anak-anak aku, "Kalau kamu nggak nyaman untuk ganti baju renang misalnya di depan teman-teman kamu, kamu bilang kamu harus ganti baju di kamar mandi. Ya, maksudnya kamu harus ngerti gitu ya, ada batasan. Kalau kamu gak nyaman itu ada batasannya. Nah, kadang-kadang itu di sekolah, itu kan mereka kalau ganti baju ini ya, di kamar mandi atau gimana, tapi kadang-kadang ada yang ganti baju di luar gitu. Sama gurunya juga nggak dipermasalahkan. Nah, Mhm. tapi aku pinginnya anak-anak aku ngerti yang bikin mereka nyaman itu seperti apa, nggak perlu memaksakan. Nah, aku ngomong sama suami aku, "Kita nggak apa-apa lah kalau sudah dewasa ya, terserah lah ya. Kamu mau ini apa itu terserah, tapi aku nggak pingin, anak-anak aku tidak terproteksi," gitu. Dalam artian, itu kan sangat ini ya, sangat apa namanya, sangat di Indonesia pun juga masa sih ya anak Tahu. buka baju gitu ya, terus telanjang, kan juga nggak gitu juga ya. Dan di sini pun aku nggak pingin mereka harus bikin kayak gitu hanya karena teman-temannya bikin gitu loh. Terus Bikin suami apa Terus gimana? namanya, tanggapan tanggapan suami gimana tuh? nah suami aku itu juga dia memang agak bebas nih, dalam artian bebas dia nggak terlalu memperdulikan nih, karena ini tuh masalah apa ya, masalah konsep, filosofi sih sebetulnya ya. Karena, suami aku juga dia datang dari Polandia yang dia sangat apa namanya, rileks ya, dalam artian rileks, ya ini badan tapi ya nggak ada aku nggak punya niatan untuk menjadi apa ya, menjadi objek seksualitas gitu loh, Iya. kayak gitu. Nah, jadi dia sangat rileks, tapi aku bilang sama dia, "Untuk masalah ini maaf ya, aku pengen punya ini ya, aku pengen punya proteksi sama anak-anak aku, jadi jangan Oke. memaksakan," gitu misalnya. Terus dia Mhm, ngikut gitu, akhirnya dia dia agree gitu? ngikut dia ngikut karena dia ngerasa anak-anakku perempuan ya, anak-anaknya perempuan, jadi memang ada sedikit inilah ya, harus ada pemahaman ya, pemahaman pemahaman, privasi. Gue juga kalau di posisi Amalia akan melakukan hal yang sama sih. Nah, itu kan budaya di Jerman yang Amalia nggak setuju ya. Nah, kalau budaya Indonesia sendiri, ada nggak sih yang Amalia terapkan dalam mengasuh anak-anak? Misalkan nih, cium tangan ke orang yang lebih tua, atau ada hal lain gitu yang diterapkan ke anak-anak? Mmm, kalau di Jerman sih aku nggak ya, misalnya aku bilang itu ada, apa, nenek atau siapa yang lebih tua, "Ayo sungkem," ya enggak lah. Karena memang, aku mencoba supaya anak aku ngerti atau memahami apa yang membuat mereka, nyaman. Karena kan kadang kita memaksakan, "Ayo, ini cium tangan sama siapa," di Indonesia pun kadang-kadang aku waktu pas kecil pun aku tuh nggak pengen gitu, nggak pengen cium tangan siapalah ini atau peluk siapalah ini yang aku nggak kenal. Kadang-kadang aku nggak pengen juga. Jadi kalau
waktu pas anak-anak pulang ke Indonesia nih, nah lain cerita. Aku jelaskan sama mereka, ini itu adalah nenek kamu, itu adalah om kamu, opa atau uwa nih ya. Nah, untuk supaya bisa mengekspresikan rasa hormat, biasanya kita cium tangan, salam atau kayak gimana. Kalau kamu mau, kamu bisa cium tangan. Kalau kamu merasa kamu gak nyaman, kamu bilang kayak gitu. Jadi aku malah kebalikannya nih. Jadi kalau pas mereka lagi pulang ke Indonesia, kadang-kadang mereka nggak nyaman atau mereka nggak mau, mereka cuma bilang halo atau bilang assalamualaikum, terus jabat tangan aja tapi nggak saling misalnya. Nanti aku jelaskan ke pihak keluarga dia lagi nggak nyaman atau kayak gimana. Kalau aku nih ini baru aja ya saat tadi tuh sempat teleponan sama ibu, dan yang aku selalu ingetin sama anak aku tuh bahwa di Indonesia kita nggak ngomong kamu. Kenapa ya? Maksudnya ngomong kamu gitu sama orang yang lebih tua, ngerti Oh, nggak sih? oke. Kan enggak ya, maksudnya you atau you Ada atau du atau unggah-ungguhnya gitu ya, Mir ya? coba dia mau ngomong sama neneknya, "Iya, kamu udah makan belum?" gitu. Mmm, ibu aku langsung, jangan ngomong itu, bilang aja ambu." Tapi kalau aku nih ada budaya-budaya dalam mengurus anak yang suka beda banget ya sama orang sini. Misalnya, ini musim dingin nih ya, kalau anak aku tuh lagi main salju gitu ya, terus pulang-pulang pilek, terus aku tuh langsung selalu, kayaknya by default ngomong gini, "Aduh ini nih masih masuk masuk angin, ayo sini sini kerokin," gitu ya. Suami tuh suka langsung ngakak, "Ini apa sih kerokin? Itu mah cuman penyakit yang ada di Cikadut," dia bilang gitu kan. Kita kan dibesarkan, dengan istilah masuk angin gitu ya. Terus juga ada hal-hal yang kita tahu secara standar mengurus anak seperti itu. Misalkan temen gue gitu pada suatu hari nanya tiba-tiba, nggak ada angin, nggak ada hujan, WhatsApp cuma nanya, "Yan, lu kalau habis mandiin Noah gitu, dia suka dikasih minyak-minyak gitu nggak? Minyak telon?" Gue bilang, "Iya, gue sih tetap pakai minyak telon, terus kenapa lu nanya?" Enggak, gue heran aja, maksudnya gue, bukan heran deh, Bang, gue penasaran aja karena di Indonesia itu budayanya seperti itu. Gue penasaran kalau bayinya di Australia pakai minyak telon juga nggak ya? Gitu. Enggak, minyak goreng. Lu beli minyak telon di mana ya nih di Australia? Ada di Asian groceries lah di Ada sini, ya? jadi memang ada Oh. minyak telon gitu. Nah, gitu juga nggak sama Sebenarnya ini sebenarnya aku pengen ketawa karena baru 2 hari kemarin itu ada perdebatan sama, suami aku tentang ngasih minyak telon ke si bayi ini ya. Karena aku tuh Bener. biasanya Sama kalau juga ya misalnya nih ternyata. sama, Topiknya iya. beda-beda sama minyak telur. Enggak, sama bener karena, aku tuh kalau misalnya minta dikirimin paket nih ya dari Indonesia ke adek atau ke almarhum mama aku, selalu minta, "Ma tolong dong ini ya, minyak bayi nih yang minyak telon buat bayi ini ya." Ada dua ini ya, 2 jenis kan, bukan 2 jenis apa ya, 2 merek nih, yang merek A sama merek B, tapi aku sukanya yang merek A ya gitu misalnya. Terus nanti biasanya kalau anak-anak habis mandi itu ya aku selalu ingetin nih kalau Kirana kan udah gede nih, jadi aku ingetin, "Nana habis mandi pakai ini ya, jangan lupa ya." Ya gitu. Nah yang buat si bayi ini biasanya aku pakein kan. Nah jadi kemarin itu suami aku habis ganti popoknya si anak bayi, dia lupa kasih, minyak telon ke perut punggungnya, terus aku bilang, "Ini kok nggak dikasih minyak sih?" Terus dia bilang, "Emang kenapa? Nggak apa-apa lah sekali-sekali nggak dikasih, soalnya nanti kering, terlalu kering nanti ke kulitnya." Terus aku bilang, "Enggak kan ini namanya minyak, nggak apa-apa minyak dikasih, supaya nggak sakit perut." Aku bilang gitu kan, terus dia bilang, "Loh, emang ngaruh ya?" aduh, Nggak tahu. tapi Iya, masih mending, maksudnya suami lu masih mau gitu. Kalau Shannon dari awal udah bilang, intinya pemakaian kondimen, dia nyebutnya kondimen loh. kondimen. Intinya Kondimen itu pemakaian apaan? kondimen. Kondimen, ya Jadi itulah itu kayak kayak Mayones pelengkap gitu ya. doang, masakan, pelengkap aja kan? pelengkap, kondimen. Oke. Jadi dia menyerahkan urusan kondimen itu di gue, gitu. Karena
bagi dia nggak ada tuh pakai minyak telon. Jadi dia kayak oke, tapi menghargai gitu ya kalau gue ingin melakukannya, tapi ya silakan lakukan sendiri. Jadi kalau dia yang mandiin Noah, dia nggak akan pakein kondimen itu, kata dia. Nggak akan gue pakein kondimen. Oh, udah disubtitlein sama dia ya, kondimen. Aduh, Dan iya, diharap makanya itu menjadi primer ininya dia, primer. dia pakein primary. Tapi dia nggak keberatan ketika gue memakaikan itu untuk Noah, tapi don't expect him to do the same. Intinya gitulah. Iya, Iya, iya. iya, benar-benar. Ini juga berarti benar-benar banget ya. Tapi maksudnya itu ini placebo effect kali ya. Ngerti nggak sih? Maksudnya itu belum tentu berfungsi gitu. Mungkin di Indonesia, tapi kita percaya banget bahwa itu di Indonesia tuh Ngaruh mantap ya. banget gitu. Tapi selain minyak telon ada lagi nggak misalkan kebudayaan atau kebiasaan yang dari Indonesia dibawa untuk pola asuh anak gitu? Ini sih makan ya. Anak-anak makan pakai apa? Suka makan pakai tangan nggak? Nah, mereka itu pakai tangannya bisa, tapi masih belepotan gitu loh. Belepotan. Cuman masih belepotan, tapi mereka belajar makan pakai tangan. Jadi aku juga pernah juga nih kayak ini permasalahan makan pakai tangan gitu ya. Jadi dia gini di rumah aku suka makan pakai tangan. Dia juga suka ya udah nggak apa-apa makan pakai tangan gitu kata bapaknya gitu ya. Terus tapi itu kita suka pakai disclaimer akhirnya. Tapi kalau di sekolah jangan ya atau di rumah siapa jangan ya gitu loh. Karena kan ya kalau orang Jerman tuh kayaknya makan pakai tangan tuh aduh gitu. Nggak banget makan pakai tangan itu ya gitu kan. Iya nih ya coba nanti Noah makannya entah pakai apa. Oh, Noah tuh makannya pakai tangan. Oh, Ya iya sih maksudnya ya. ya wajar lah kalau anak 2 tahun ya. Pasti Iya kan sih. masih tangan banget makanya kalau dia makan pakai tangan, Shannon suka bilangnya gini, "Your mom must be very proud of you, ya Noah, because you're so Indonesian." Sebenarnya kalau misalnya anak-anak kalian itu tiba-tiba ada yang copying gitu ya, misalnya meniru budaya kalian gitu, kalian tuh merasa bangga atau gimana sih? Karena tuh kadang-kadang kan maybe compete each other gitu ya untuk memperkenalkan budaya masing-masing. Aku tuh nggak punya hak, maksudnya nggak punya pemaksaan lah ya, anak-anak harus sangat Jerman atau harus sangat Polandia, karena memang situasinya ya mereka hidup di keluarga yang campuran kan, jadi nggak ada lah pemaksaan mereka harus 100% seperti ini atau 100% seperti itu. Sejauh mana sih sebenarnya peran kita ngomong peran suami gitu ya, peran pasangan Amelia ini dalam mengurus anak. Karena kita ini kan kalau misalnya di Indonesia kebanyakan ya, ini gue nggak ngomong 100% seperti itu, urusan domestik itu kan kadang-kadang paling sering itu menjadi tanggung jawab perempuan gitu. Nah kalau di kamu gimana Am? Apakah misalnya suami masih involved gitu ya, actively involved, turun tangan untuk urusan anak-anak, misalnya nyiapin makanan, mandiin, milihin baju, atau ngantar sekolah, dan lain-lain. Gimana tuh Am? Tantangan terberat mengurus anak 3 di Jerman, di luar negara kita nih ya, tanpa ada bantuan dari oma opa atau ART, itu adalah time dan energi. Jadi kalau misalnya kita nggak saling support antara suami dan istri, kewalahan lah pokoknya salah satu. Jadi waktu dari awal sebelum punya anak itu memang kita obrolannya adalah pengen 100% involvement, dalam artian nggak cuman aku aja dan nggak cuman dia aja. Jadi sekarang dalam posisi aku kan baru melahirkan nih, lebih sering sama yang kecil kan, jadinya apalah segala macam, masih bangun tiap malam kan, jadi lebih ke situ. Nah jadi suami aku harus mengambil peran lebih untuk ngurusin yang anak yang kedua itu, anak Kirana sama Rumi. Jadinya tahu lah ya, kesadaran sendiri lah ya, kan nggak mungkin anak yang kedua dilantarkan karena emaknya masih nyusuin, ya enggak juga. Jadi suamiku mengambil peranan itu gitu. Sebelum punya anak yang ketiga ini, karena Kirana sama Rumi kan udah lebih independen lah ya, mereka sudah masuk sekolah dasar dan mereka bisa pulang sendiri ke rumah, pergi sendiri ke sekolah. Sebelum punya anak yang ketiga, ya itu dia tadi, kita semua mencoba untuk saling support dan 100% involvement sampai akhirnya anak-anak lebih mandiri gitu. Karena kita percaya ya, karena kita percayanya dasarnya adalah 100% involvement sehingga anak-anak bisa mandiri, yang kemandiriannya itu tidak dipaksakan gitu loh. Jadi mereka sangat percaya diri,
untuk pergi ke sekolah sendiri misalnya. Dan memang sekolahnya juga nggak terlalu jauh sih, cuma 500 meter dari rumah, tapi kan tetap lah ya ada apa namanya kebanggaan mereka bisa ke sekolah sendiri. Nah itu juga karena suamiku ini apa dari awal megang anak-anak gitu dalam istilah. Ya, Iya tapi sih. kan kalian berdua sama-sama kerja ya. Itu pembagiannya bagaimana tuh? Pembagian Ah, pola asuhnya jadinya. Siapa? Apakah maksudnya ada hari-hari tertentu gitu? oh iya, iya. Nah ini tuh perang logistik sebetulnya. Perang logistik karena suami aku itu sebelum anak yang ketiga nih ya, kan dia full time nih kerjanya. Jadi memang dari jam 8 sampai jam 5. Kerjanya nggak jauh dari rumah, cuman 5 menit jalan, 10 menit jalan lah istilahnya. Nah, aku itu sebelum punya anak yang ketiga dan sebelum corona nih, kerjanya itu sebetulnya lebih banyak di kota lain, di Erfurt nih. Mira kamu ngerti lah ya, Erfurt Weimar itu 15 menit naik kereta. Di Weimarnya itu cuman hari Senin aja karena aku harus ngajar di Bauhaus di universitas di sini. Nah, aku yang lebih banyak tektok sebenarnya. Jadi aku tuh apa ya sangat bersyukur karena kerjaan aku lebih fleksibel ininya apa namanya office hour-nya lah istilahnya lebih fleksibel. Jadi kalau misalnya aku sebisa mungkin jemput anak-anak, nanti aku sisanya kerja di rumah kayak gitu. Atau aku jemput anak terus aku bawa ke kantor atau ke kerjaan aku karena kerjaan aku tuh biasanya ya cuma di kantor gitu. Biasanya aku ke universitas atau aku ketemu siapa aku bawa anak-anak. Selalu ada gitulah pokoknya istilahnya apa fleksibilitasnya dalam bawa anak ke kerjaan atau misalnya aku jemput anak terus meladeni dulu mereka terus nanti aku lanjutin kerja di rumah gitu misalnya sampai malam ya kadang-kadang sampai malam kan karena kerjanya misalnya lewat komputer apa segala macam. Nah itu biasanya kebanyakan aku karena suami kan fix nih ya office hour-nya dia. Tapi jadinya capek banget karena jadinya jatuhnya aku kerja sampai jam 9 atau jam 10 setelah anak-anak tidur misalnya. Jadi paginya di kantor atau di mana, terus nanti jemput anak, ngeladenin dulu mereka, bawa mereka ke tempat les, terus nanti setelah mereka pulang, suami aku datang, suami yang ambil alih, terus aku lanjutin kerja. Kayak gitu. Iya. Memang jadi berarti salah satu tipsnya ya untuk menyiasati itu sih either way. Salah satunya harus punya jam kerja yang lebih fleksibel ya. Ya. Atau kalau dua-duanya benar-benar full time harus ada support system ya entah itu nanny atau ke daycare gitu. Karena kalau enggak gimana lagi gitu. Enggak mungkin ya. Terus kalian mencari me time kalian gimana? Kalau gimana? Nah, kita punya teman nih ya, teman dekat banget nih di Weimar nih, udah kayak saudara lah istilahnya. Biasanya kalau weekend gini, sebelum aku punya anak ketiga ya, anak-anak itu punya teman. Jadi teman aku itu punya teman yang seumuran sama anak-anak aku nih. Nah biasanya kita tukeran, misalnya weekend ini anak-anak kita suruh main ke mereka atau mereka main ke tempat teman aku nih. Jadi mereka mainlah sama anak-anaknya gitu. Jadi kita punya sekitar 3 jam atau 4 jam buat ngapain lah. Wah, tips yang bagus tuh ya, barter dalam hal menitip anak. Nah, selain tips tersebut, kalau gue bisa simpulkan obrolan kita hari ini ya, yang pertama harus selalu mengkomunikasikan dengan pasangan bila ada perbedaan budaya. Dan kita juga nggak harus loh memaksakan satu budaya tertentu kepada anak, meskipun itu dari budaya kita sendiri. Lalu catatan lain yang nggak kalah penting dari obrolan hari ini adalah nggak gampang loh membesarkan anak dan bekerja full time tanpa adanya support system dari keluarga atau adanya asisten rumah tangga kayak di Indonesia. Karena itu, salah satu tipsnya adalah suami dan istri harus kompak dan sama-sama turun langsung dalam mengurus anak. Pengen ngobrol lebih lama sama Amalia nih, tapi waktunya sudah tidak memungkinkan. So, thank you banget ya Am, sudah sharing di sini. Sama-sama loh, udah diundang. Dan untuk kamu yang juga mau sharing tentang pengalaman hubungan lintas negara, silakan ya. Email ke mixcouples.id@gmail.com atau DM kita di Instagram @mixcouples.id.